Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Gadis nikah kilat sama pria miskin yang pernah ditolak. Tak kirain pria itulah anak hilang miliarder. Haruskah aku bertahan atau pergi? Setelah semua yang terjadi, aku takut kehilangan suami yang baru kucintai. Tapi keluarganya, mereka ingin aku menghilang dari hidupnya. Aku duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang menurut orang-orang begitu anggun. Tapi bagiku, gaun ini terasa seperti belenggu. Wajahku berhias sempurna, tapi mataku tak bisa berbohong. Di sana hanya ada kehampaan. Aku masih tak percaya bahwa hari ini aku akan menikah dengan pria yang dulu pernah kutolak. Faris. Namanya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Aku mengingat jelas saat beberapa tahun lalu, dia datang dengan wajah penuh harap, menyatakan perasaannya padaku. Dengan mudahnya aku menolaknya mentah-mentah. Bagiku, Faris bukan siapa-siapa. Seorang mekanik bengkel dengan penghasilan pas-pasan. Bukan pria yang bisa kubanggakan di depan teman-temanku. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku, Rania, yang selalu bermimpi menikah dengan pria mapan dan berkelas, justru dipaksa menikah dengan pria yang pernah kutolak. Semua ini karena pertunanganku dengan Ilham, pria kaya yang kupikir akan menjadi masa depanku, berakhir dengan skandal memalukan. Ternyata dia hanya mempermainkanku. Orang tuaku tak bisa menerima aib itu. Ibuku, dengan wajah penuh tekanan, mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan nama baik keluarga adalah dengan menikah segera. Dan entah bagaimana, Faris kembali muncul dalam hidupku. Rania, sudah waktunya. Suara ibuku membuyarkan lamunanku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tak ingin menangis di hari pernikahanku, bukan karena bahagia, tapi karena terjebak dalam pernikahan yang tak pernah kuinginkan. Langkahku terasa berat saat aku berjalan menuju pelaminan. Faris berdiri di sana, mengenakan jas sederhana, tapi tetap rapi dan sopan. Wajahnya tenang, seolah tidak terpengaruh oleh situasi ini. Matanya menatapku lembut, tapi aku tak bisa membalasnya. Aku terlalu sibuk menahan perasaan kecewaku sendiri. Saat prosesi akad berlangsung, aku merasa seperti robot. Aku hanya mendengar suara penghulu dan ayahku yang menyerahkan tanggung jawabnya kepadanya. Kemudian, suara Faris yang mantap mengucapkan ijab kabul. Hanya dalam hitungan detik, aku bukan lagi wanita lajang. Aku kini istri Faris. Orang-orang bersorak bahagia. Beberapa kerabat datang menyalamiku dan memberi selamat. Tapi aku hanya bisa tersenyum tipis, berpura-pura ikut bahagia. Padahal, dalam hati aku ingin menangis. Pesta pernikahan berjalan seperti yang diharapkan. Aku duduk di samping Faris, menjawab ucapan selamat dari para tamu tanpa benar-benar mendengarkan mereka. Aku bahkan tak berani menoleh ke arahnya. Hingga akhirnya, malam tiba. Saat kami masuk ke kamar yang telah disiapkan, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak tahu bagaimana harus bersikap. Kami kini suami istri, tapi aku tidak mencintainya. Faris sepertinya memahami kegelisahanku. Dia duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang gelap. Rania, panggilnya pelan. Aku hanya diam. Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini. Aku juga tak mau memaksakan apapun padamu. Kita jalani saja pelan-pelan. Aku menoleh sedikit. Tatapan matanya lembut, penuh pengertian, tidak ada kemarahan atau dendam meskipun aku telah menolaknya dulu. Aku akan tidur di sofa. Kau bisa istirahat di ranjang? Lanjutnya. Aku tak menyangka dia akan berkata seperti itu. Dalam pikiranku, pria miskin pasti akan berusaha memanfaatkan keadaan. Tapi Faris tidak. Aku berbaring di ranjang, memandang langit-langit dengan perasaan bercampur aduk. Aku masih belum bisa menerima kenyataan ini, tapi setidaknya satu hal yang ku tahu,
Faris bukanlah pria jahat. Namun, apakah aku bisa hidup dengannya? Aku sendiri masih ragu. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam kebingungan dan ketidakpastian yang baru saja dimulai. Hari-hari pertama pernikahanku terasa seperti hukuman. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku kini istri seorang pria yang pernah kutolak. Hidup bersama Faris di rumah kecilnya, yang jauh dari kata mewah, membuatku semakin merasa terjebak. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan berat. Aku yang dulu terbiasa tinggal di rumah besar, dengan segala fasilitas lengkap, kini harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang begitu sederhana. Rumah kontrakan ini hanya memiliki satu kamar tidur, satu ruang tamu kecil yang juga merangkap sebagai ruang makan, serta dapur yang sempit. Tidak ada perabotan mahal atau dekorasi indah seperti yang biasa kulihat di rumah orang tuaku. Faris, pria yang kini menjadi suamiku, selalu bangun lebih pagi dariku. Setiap hari aku mendengar suara langkah kakinya ke dapur, mengaduk sesuatu, lalu aroma kopi yang mengepul memenuhi ruangan. Aku selalu berpikir, kenapa dia masih bisa begitu tenang, sementara aku merasa begitu sengsara? Aku hampir tidak pernah berbicara dengannya kecuali jika benar-benar perlu. Aku hanya menjawab seperlunya, dengan nada dingin dan datar. Namun, Faris tidak pernah marah. Ia tetap bersikap lembut dan sabar, seakan memahami perasaanku. Satu hal yang cukup membuatku terkejut adalah betapa mandirinya dia. Aku mengira dia akan menuntutku untuk mengurus semua pekerjaan rumah sebagai seorang istri, tapi ternyata tidak. Dia mencuci pakaiannya sendiri, memasak makanannya sendiri, dan bahkan tidak pernah menyuruhku untuk melakukan apapun. Aku tidak ingin memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan, Rania, katanya suatu pagi ketika aku berdiri di ambang pintu kamar, melihatnya menyeduh kopi. Aku tidak membalas, hanya memandangnya sekilas lalu kembali masuk ke kamar. Aku belum siap untuk membiarkan hatiku melunak. Namun, sekeras apapun aku mencoba menutup mata, perlahan aku mulai melihat Faris dari sisi yang berbeda. Suatu sore, aku keluar dari kamar untuk mengambil air minum, dan melihatnya duduk di ruang tamu, tengah memperbaiki jam tangannya yang rusak. Wajahnya tampak serius, tangannya cekatan, dan ada ketenangan dalam caranya bekerja. Aku diam-diam mengamatinya. "Kamu suka memperbaiki barang?" tanyaku tanpa sadar. Faris menoleh, tampak sedikit terkejut karena aku akhirnya membuka percakapan. "Ya, aku sudah terbiasa sejak kecil. Ayahku dulu tukang reparasi." Aku mengangguk pelan. Selama ini aku hanya melihat Faris sebagai seorang mekanik bengkel, tanpa pernah berpikir lebih jauh tentang kehidupannya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa Faris bukanlah pria sembarangan. Meskipun aku tidak pernah melihatnya mengeluh tentang pekerjaannya, aku tahu bahwa dia bekerja keras. Dia selalu pulang dengan wajah lelah, tangannya kotor dengan noda oli, tapi tetap tersenyum kepadaku setiap kali masuk rumah. Suatu hari, aku tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengejutkanku. Saat aku hendak membuang sampah di dapur, aku melihat tumpukan kertas di meja kecil dekat jendela. Rasa penasaran membawaku untuk melihatnya lebih dekat. Mataku membelalak saat melihat angka-angka di dalamnya. Itu bukan sekadar catatan keuangan biasa. Ada laporan investasi, catatan saham, dan beberapa dokumen yang tidak pernah kuduga akan dimiliki oleh seorang mekanik bengkel. Aku menoleh ke arah kamar, memastikan Faris masih mandi sebelum kembali membaca lembaran-lembaran itu. Mungkinkah dia lebih dari sekadar pria sederhana yang kukenal selama ini? Saat itu, aku sadar bahwa aku sama sekali tidak mengenal suamiku. Aku mengira dia hanyalah pria biasa yang bekerja keras sekadar untuk bertahan hidup. Tapi kenyataan yang perlahan terbuka di depanku membuatku bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Faris? Dan mengapa aku merasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku? Dulu, aku berpikir bahwa pernikahan ini adalah hukuman. Sebuah konsekuensi dari keputusanku yang terlalu menurut pada orang tua. Namun, semakin hari,
Aku mulai melihat bahwa duniaku yang kelam perlahan-lahan disinari oleh sesuatu yang tidak kusangka, kehadiran Faris. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku mulai berubah. Mungkin ketika aku menyadari bahwa dia bukan pria yang kubayangkan selama ini. Atau mungkin ketika aku melihat ketulusannya dalam hal-hal kecil yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru mulai menyinari tirai jendela kamar, menyisakan cahaya keemasan di sudut ruangan. Aku mendengar suara dari dapur, suara air mengalir dan dentingan sendok di atas piring. Aku berjalan perlahan keluar kamar, dan di sana, aku melihat pemandangan yang membuatku tertegun. Faris sedang menata 2 piring nasi goreng di meja kecil kami. Tangan kasarnya, yang biasanya penuh dengan noda oli, kini tampak begitu cekatan. "Kamu masak?" tanyaku tanpa sadar. Faris menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, aku kira kamu akan bangun lebih siang, jadi aku masak sendiri." Aku memandangnya dalam diam. Ada sesuatu dalam sikapnya yang begitu tulus, tanpa ada keinginan untuk mengesankan atau menuntut balasan dariku. Aku duduk di kursi di seberangnya, menatap nasi goreng itu. Aromanya menggoda. Aku mengambil sendok dan menyuapkan sesuap ke dalam mulut. Rasa gurihnya pas, dengan sedikit sensasi pedas di ujung lidah. "Enak," gumamku pelan. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakannya. Tapi saat aku melihat senyum kecil di wajah Faris, aku tahu itu adalah hal yang benar untuk diucapkan. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Faris lebih dalam. Aku memperhatikan bagaimana dia selalu memastikan aku mendapatkan bagian makanan lebih banyak darinya. Bagaimana dia selalu mendahuluiku membuka pintu, memastikan aku merasa nyaman. Bagaimana dia tak pernah mengeluh, meski aku masih sering bersikap dingin padanya. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat hatiku goyah. Malam itu, hujan turun dengan deras. Aku duduk di ruang tamu, membaca novel yang kupinjam dari perpustakaan. Aku mendengar suara langkah Faris di depan rumah, lalu suara pintu terbuka dan tertutup. Aku menoleh dan melihatnya masuk dengan tubuh basah kuyup. Bajunya melekat di tubuhnya, menampilkan lekukan otot yang selama ini tidak pernah kusadari. Tangan kanannya memegang kantong plastik yang tampak penuh. "Kamu kehujanan?" tanyaku spontan. Faris mengusap rambutnya yang basah dan mengangguk kecil. "Aku tadi mampir ke toko sebentar." Dia berjalan ke dapur, dan aku, entah kenapa, mengikutinya. Aku melihatnya mengeluarkan beberapa barang dari kantong plastik, obat flu, jahe segar, dan madu. "Apa kamu sakit?" tanyaku heran. Faris menggeleng. "Bukan aku. Aku lihat tadi pagi kamu bersin beberapa kali. Takutnya kamu masuk angin." Aku terdiam. Aku bahkan tidak ingat kapan aku bersin. Tapi dia memperhatikannya. Tanpa sadar, hatiku menghangat. Malam itu, aku duduk di meja dapur, menatap Faris yang sedang membuatkan wedang jahe untukku. Aroma hangat jahe memenuhi ruangan, bercampur dengan suara rintik hujan yang masih mengguyur di luar. Ketika dia meletakkan cangkir di depanku, aku menatapnya dalam diam. Matanya jernih, tidak ada pamrih dalam semua yang dia lakukan untukku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah atas caraku memperlakukannya selama ini. Aku mengangkat cangkir dan menyeruputnya perlahan. Hangatnya meresap ke tenggorokanku, membawa sensasi nyaman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Terima kasih, Faris," ucapku lirih. Dia hanya tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini terjadi, aku melihat Faris bukan sebagai pria yang pernah kutolak, bukan sebagai suami yang terpaksa kunikahi, tapi sebagai seseorang yang mungkin benar-benar tulus menyayangiku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kubaca. Layar ponselku menampilkan sebuah berita yang baru saja viral di media sosial. Seorang miliarder bernama Bagas Pranata sedang mencari anaknya yang hilang sejak kecil. Ciri-ciri yang disebutkan begitu familiar. Seorang pria berusia sekitar 26 tahun, memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di pundak kanan, dan pernah menghilang di sebuah pasar malam ketika usianya baru 5 tahun.
Tanganku sedikit gemetar saat membaca deskripsi itu berulang kali. Tidak mungkin. Itu terdengar terlalu kebetulan. Tapi aku tahu betul, Faris memiliki tanda lahir yang sama persis. Aku menatap Faris yang duduk di seberang meja, tengah serius dengan pekerjaannya. Matanya fokus pada buku catatan kecil yang sering dia gunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran bengkel kecilnya. Wajahnya tenang seperti biasa, seakan-akan dunia di luar sana tidak berpengaruh padanya. Aku menelan ludah. Haruskah aku menanyakannya? Haruskah aku memberitahu dia tentang berita ini? Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Aku tidak ingin menaruh harapan atau berasumsi terlalu cepat. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu di sini. Sebuah potongan teka-teki yang mulai menyatu dengan sendirinya. Akhirnya, aku mengumpulkan keberanian. Faris, panggilku, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap stabil. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil. Ada apa? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu mendorong ponselku ke arahnya. Kamu lihat ini. Faris mengernyit sebelum mengambil ponselku. Aku mengawasi ekspresinya dengan cermat saat dia membaca berita itu. Matanya bergerak dari satu baris ke baris lainnya, dan perlahan, aku melihat dahinya berkerut. Dia menatapku dengan kebingungan. Apa maksudnya? Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu pernah kehilangan ingatan tentang masa kecilmu, kan? Faris diam sejenak. Iya, aku tidak ingat banyak tentang waktu kecilku. Aku cuma tahu kalau aku ditemukan oleh Pak Rahman di pinggir jalan ketika aku masih kecil. Dia yang membesarkanku. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan kamu punya tanda lahir di pundak kanan. Faris menyentuh pundaknya secara refleks, seolah baru menyadari keberadaan tanda itu. Iya, memang ada. Tapi maksudmu, aku mungkin anak yang hilang itu. Aku menggigit bibir. Aku tidak tahu, Faris. Tapi semua ciri-ciri yang disebutkan di berita ini cocok denganmu. Faris terdiam cukup lama. Aku bisa melihat pikirannya sedang bekerja keras, mencoba menghubungkan ingatan-ingatan yang mungkin terkubur selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan dari mana asalku, katanya akhirnya, suaranya pelan. Sejak kecil, aku hanya fokus bertahan hidup. Pak Rahman mengajariku bagaimana bekerja, bagaimana mandiri, dan aku bersyukur karena itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang terasa begitu besar di sini. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Faris selamanya. Aku meraih tangannya, sebuah tindakan yang kulakukan tanpa berpikir. Kita bisa cari tahu lebih jauh, Faris. Kalau kamu benar-benar anak yang hilang itu, mungkin keluargamu masih menunggumu. Faris menatap tanganku yang menggenggam jemarinya, lalu mengangkat wajahnya dan menatapku. Tapi kalau benar, berarti aku bukan Faris yang selama ini ku kenal. Aku mungkin punya kehidupan lain yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Aku mengerti ketakutannya. Menerima kemungkinan bahwa seluruh hidup yang dia jalani bisa jadi hanyalah satu bagian kecil dari cerita yang lebih besar, pasti menakutkan. Namun, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, kamu tetap Faris, ucapku lirih. Tidak peduli siapa keluargamu, tidak peduli apa yang kita temukan nanti, kamu tetap orang yang sama di mataku. Faris terdiam. Aku bisa melihat ketegangan di matanya, namun di balik itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sebuah harapan yang mungkin selama ini tidak pernah dia sadari dia butuhkan. Dan disitulah semuanya dimulai. Sebuah pencarian akan masa lalu yang bisa mengubah segalanya. Aku duduk di ruang tamu dengan gelisah, jemariku terus-menerus meremas ujung kerudung yang kukenakan. Perasaan di dadaku campur aduk antara cemas dan tidak percaya. Tepat di sampingku, Faris duduk dengan ekspresi sulit ditebak. Sejak tadi, ia hanya diam, menatap lurus ke depan seolah pikirannya melayang entah kemana. Di hadapan kami, seorang pria parubaya bernama Pak Herman, pengacara keluarga Bagas Pranata, duduk dengan sikap tenang. Ia membawa sebuah amplop coklat tebal yang belum ia buka sejak datang ke rumah kami setengah jam yang lalu. Faris,
Pak Herman akhirnya bersuara, menarik perhatian kami berdua. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, tapi saya harap Anda bisa bersiap untuk hasilnya. Faris menarik napas dalam, sementara aku hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Pak Herman membuka amplop itu dengan perlahan, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya menyusuri lembaran hasil tes DNA yang telah lama kami tunggu. Ia kemudian menatap Faris dengan sorot mata penuh makna. Hasilnya positif. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Tidak diragukan lagi, Anda adalah anak kandung dari Pak Bagas Pranata. Anda adalah anak yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku menoleh ke arah Faris. Dia masih terdiam, matanya terpaku pada meja seolah kata-kata tadi belum benar-benar meresap dalam pikirannya. Wajahnya pucat, ekspresinya sulit dijelaskan. Faris. Aku menggenggam tangannya, berharap bisa memberinya sedikit ketenangan. Ia akhirnya menoleh padaku, sorot matanya kosong. Ia menelan ludah. Aku anak seorang miliarder. Pak Herman mengangguk. Ya, Pak Bagas sudah menunggu lama untuk menemukan Anda. Keluarga Anda sangat ingin bertemu dengan Anda. Aku bisa merasakan genggaman tangan Faris mengerat. Ia bukan tipe orang yang mudah menunjukkan emosinya, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Seumur hidupnya, ia hidup sederhana. Ia berjuang sendiri sejak kecil, bekerja keras, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. Dan sekarang, tiba-tiba, dunia memberitahu bahwa ia adalah pewaris dari seorang pria kaya raya. Aku tahu dunia kami akan berubah. Kami kembali ke kamar dalam diam. Faris duduk di tepi tempat tidur, menunduk dengan tatapan kosong. Aku ikut duduk di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Ini gila, gumamnya pelan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus merespons. Aku mengerti perasaannya. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima begitu saja. Faris, panggilku lembut. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus hadapi ini. Ia mengangkat wajahnya, menatapku. Tapi bagaimana jika mereka tidak seperti yang kubayangkan? Rania, bagaimana jika aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia mereka? Aku terdiam. Itu adalah pertanyaan yang sulit. Dunia Faris selama ini hanyalah bengkel kecilnya, kehidupannya yang sederhana, dan aku. Tapi sekarang, ia harus berhadapan dengan dunia yang sama sekali berbeda. Dunia orang-orang kaya. Dunia yang mungkin tidak akan pernah bisa kupahami sepenuhnya. Aku menarik napas dalam. Dengar, Faris. Aku tidak tahu bagaimana masa depan, tapi satu hal yang pasti, kamu tetap kamu. Kekayaan atau tidak, kamu tetap pria yang kukenal, yang selalu sabar, pekerja keras, dan baik hati. Faris menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas. Dan jika dunia mereka mengubahku, aku tersenyum kecil. Maka aku akan memastikan kamu tetap menjadi Faris yang kukenal. Ia menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum samar. Terima kasih, Rania. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi, aku melihat ketenangan di wajahnya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini baru permulaan dari segalanya. Aku duduk di ruang tamu rumah yang kini terasa semakin asing bagiku. Pikiranku berkecamuk, dadaku terasa sesak, dan hatiku penuh ketakutan. Sejak kabar tentang identitas Faris terbongkar, hidup kami berubah drastis. Dulu, aku berpikir pernikahan ini adalah hukuman. Aku membayangkan hidup bersama pria yang dulu kutolak sebagai sesuatu yang menyiksa. Tapi sekarang, aku justru takut kehilangannya. Faris masih pria yang sama. Ia tetap sederhana, tetap penuh kesabaran, tetap pria yang diam-diam membuatku jatuh cinta. Tapi aku tahu dunia tempatnya berasal bukanlah dunia yang kukenal. Keluarga barunya, orang-orang yang bahkan belum pernah kutemui, mungkin akan menganggapku sebagai penghalang dalam hidupnya. Aku menoleh ke pintu kamar, berharap Faris akan keluar dan meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, sejak pagi tadi, ia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Aku tahu,
Ia sedang menghadapi pertarungan batinnya sendiri. Tak lama kemudian, suara ponselku berdering, membuatku tersentak. Aku melihat nama yang tertera di layar, Pak Herman. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Selamat siang, Rania. Suara pria itu terdengar ramah tapi tegas. Selamat siang, Pak. Jawabku pelan. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Aku mengeratkan genggaman di ponsel. Apa itu? Pak Herman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, saya ingin bertemu dengan Anda. Ini menyangkut masa depan Faris dan Anda. Hatiku mencelos. Aku tahu ini pasti tentang sesuatu yang tidak ingin kudengar. Aku duduk di dalam kafe dengan perasaan tidak tenang. Pak Herman duduk di hadapanku, mengenakan jas mahal dengan ekspresi sulit ditebak. Tanpa basa-basi, ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Apa ini? Tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah bisa menebaknya. Sebagai istri Faris, Anda pasti ingin yang terbaik untuknya, bukan? Katanya dengan nada yang lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Aku mengangguk. Kalau begitu, saya harap Anda bisa mempertimbangkan ini, ujarnya sambil mendorong amplop itu ke arahku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ada selembar cek dengan jumlah yang membuat dadaku bergetar. Ini, untuk apa? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Herman menatapku lekat-lekat. Untuk masa depan Faris. Keluarga Pak Bagas menginginkan yang terbaik untuknya, dan mereka khawatir. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bahwa Anda hanya menginginkan hartanya. Aku merasakan darahku mendidih. Apa maksud Anda? Kami tidak ingin Faris terjebak dalam pernikahan yang tidak pantas baginya, katanya tanpa ragu. Kami ingin Anda pergi dari hidupnya. Tanganku mengepal di atas meja. Faris mencintaiku, kataku dengan suara bergetar, meskipun aku sendiri tidak yakin apakah itu benar. Pak Herman menghela napas, seolah sudah memperkirakan reaksiku. Cinta bukan segalanya di dunia ini, Rania. Status, martabat, dan kehormatan keluarga juga penting. Kami tidak bisa membiarkan Faris bersama seseorang yang tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dulu, aku memandang rendah Faris. Aku menganggapnya bukan siapa-siapa. Dan sekarang, aku yang dianggap tidak pantas untuknya. Ironis. Aku mengangkat dagu, menatap Pak Herman dengan mata penuh tekad. Saya tidak menikahi Faris karena hartanya. Tapi apakah Anda yakin dia masih akan mencintai Anda setelah tahu siapa dirinya yang sebenarnya? Pertanyaan itu menusuk tepat di dadaku. Aku pulang dengan hati hancur. Langkahku terasa berat saat memasuki rumah. Faris ada di ruang tamu, sedang menatap ponselnya dengan ekspresi bingung. Begitu melihatku, ia berdiri. Rania, kamu dari mana? Aku menatapnya, ingin menangis, tapi aku menahan diri. Faris, suaraku nyaris bergetar. Kalau aku pergi, apa kamu akan mencariku? Dahi Faris berkerut. Apa maksudmu? Aku menggeleng, tidak sanggup berkata apa-apa. Aku takut jawabannya. Aku takut kehilangan suami yang baru saja kucintai. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri yang tampak lelah. Mataku sembab karena terlalu banyak menangis semalam. Hati ini dipenuhi keraguan, tapi di saat yang sama, ada ketakutan yang tak bisa kupungkiri. Apakah aku harus tetap bertahan? Atau menyerah saja? Sejak kabar tentang Faris yang ternyata adalah pewaris keluarga miliarder itu mencuat, semuanya berubah begitu cepat. Aku merasa seperti dihempaskan ke dalam dunia yang bukan milikku. Dunia yang penuh dengan aturan tak tertulis tentang siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Dan aku tahu, di mata keluarga barunya, aku adalah yang tidak pantas. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Faris duduk di ruang tamu, terlihat sedang membaca sesuatu di ponselnya. Ketika ia menyadari kehadiranku, ia segera berdiri. Rania, suaranya terdengar lega. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk,
meskipun nyatanya tidak. Faris mendekat, menatapku dengan penuh perhatian. Kamu kenapa? Aku menggigit bibir, berusaha menata pikiranku. Namun, kata-kata yang ingin ku sampaikan terasa begitu berat. Aku bertemu dengan Pak Herman kemarin. Akhirnya aku berkata, berusaha terdengar setenang mungkin. Faris mengerutkan dahi. Pak Herman? Pengacara keluargaku. Aku mengangguk. Dia menyuruhku pergi dari hidupmu. Mata Faris membulat. Apa? Aku tertawa kecil. Meskipun di dalam hati aku merasa hancur. Aku sudah menduganya. Keluargamu pasti menginginkan seseorang yang lebih sepadan untukmu. Faris menatapku dengan ekspresi tak percaya. Dan kamu percaya mereka? Aku mengalihkan pandangan. Mereka ada benarnya, Faris. Aku bukan bagian dari duniamu. Faris menghela napas berat. Jadi, kamu mau menyerah begitu saja? Aku tidak tahu harus berkata apa. Dengar, lanjutnya, menggenggam tanganku erat. Aku menikah denganmu bukan karena aku tidak punya pilihan. Aku menikah denganmu karena aku ingin. Dan aku ingin tetap bersamamu, Rania. Tapi keluargamu? Aku tidak peduli. Nada suaranya tegas, tapi aku tahu situasinya tidak semudah itu. Faris kini adalah bagian dari keluarga terpandang. Akan ada tekanan dari orang-orang di sekitarnya, tuntutan, dan ekspektasi yang tidak bisa dihindari. Aku menunduk, merasakan air mata kembali menggenang. Aku hanya tidak ingin menjadi beban untukmu, Faris. Faris menggeleng. Kamu bukan beban. Kamu adalah rumahku. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketidakpastian. Aku berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang selalu menghantui pikiranku. Setiap kali melihat Faris berbicara dengan pengacara keluarganya atau menerima panggilan dari ayah kandungnya, aku merasa semakin jauh darinya. Hingga suatu hari, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku kembali teriris. Aku baru saja kembali dari minimarket ketika aku mendengar suara Faris berbicara dengan seseorang di telepon. Aku tidak berniat menguping, tetapi langkahku terhenti ketika mendengar nama yang disebutkannya. Rania bukan orang yang bisa kamu beli, suaranya terdengar tajam. Aku mengepalkan jemariku. Dia istriku, dan aku tidak akan meninggalkannya hanya karena kalian tidak menyetujuinya. Aku menggigit bibir, berusaha menahan emosi yang bergejolak di dadaku. Aku tidak peduli dengan warisan atau bisnis keluarga. Jika kalian tidak bisa menerima Rania, maka jangan harap aku akan menjadi bagian dari keluarga ini. Aku terkejut. Faris, benar-benar mempertaruhkan segalanya untukku? Aku buru-buru masuk ke dalam rumah. Hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Faris menatapku ketika aku masuk. Kamu sudah pulang? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan mendekatinya, lalu memeluknya erat. Faris terkejut, tetapi kemudian ia membalas pelukanku dengan erat. Terima kasih, bisikku. Aku sadar kini, bahwa cinta ini bukan sesuatu yang bisa kubiarkan pergi begitu saja. Aku ingin bertahan bersama Faris. Dan cerita pun bersambung. Jangan lupa subscribe untuk episode berikutnya.